Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang selalu diarahkan dan dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Prihartini Yulia SPDMU dan Bapak Johnson Rumapea. Keterkaitan antar materi kali ini adalah modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Modul 1.1 filosofi pemikiran KHD ada 3, pendidikan adalah menuntut, yang kedua pendidikan menghamba pada murid, dan yang ketiga guru ibarat petani. Selanjutnya modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi KHD dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, seorang guru harus melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid serta menciptakan lingkungan positif dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakca, di mana tahapan bakca adalah yang pertama buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Selanjutnya modul 1.4 adalah budaya positif, di mana berdasarkan penerapan tahapan bakja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keterkaitan antar materi. Yang pertama adalah dengan menerapkan budaya positif, seorang guru penggerak mampu mewujudkan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mengambil peran guru penggerak dalam menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif segitiga restitusi dalam melaksanakan visi guru penggerak. Budaya positif akan tercipta jika sekolah sudah menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang nyaman. Peran guru penggerak di sini dalam penerapan budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid, menanamkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi pada murid. Masuk dalam tahapan refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang dipelajari pada modul ini? Bisa dapat kita lihat di sini adanya disiplin positif, kemudian selanjutnya kita menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian guru sebagai posisi kontrol, dan kita harus melihat kebutuhan dasar yang ada pada siswa, dan terakhir kita menyelesaikan permasalahan dengan menstabilkan identitas melalui validasi tindakan dan menanyakan keyakinan menurut atau berdasarkan segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa harus ada kesepakatan bersama murid dalam merencanakan pembiasaan positif, baik dalam kelas maupun sekolah, dan peran aktif murid dalam melaksanakan budaya positif dengan harapan nilai-nilai karakter positif melekat kuat dalam diri murid. Perubahannya adalah bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu mengubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, sekarang bagaimana perasaan saya mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus
indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejabat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuatan merasa bersalah menjadi posisi sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa penyebabnya? Baiklah, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung terciptanya budaya positif. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.